Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih dapat melakukan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti jejak langkahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai macam makhluk. Ada makhluk yang namanya malaikat. Tercipta dari apa tuh malaikat? Dari cahaya. Di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan. Makhluk yang kedua adalah golongan jin. Kok jin? Kok jin tercipta dari mimmarijim minnar, dalam surat Ar-Rahman ya. Dari nyala api. Ini ada dari cahaya, ada dari nyala api. Dan makhluk yang ketiga yaitu manusia yang diciptakan dari tanah. Ada turab, ada atin. Kalau di surat Al-Mu'minun dijelaskan secara detail. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami ciptakan manusia itu dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan dari saripati tanah itu nutfah fi qararin makin, ditempatkan di dalam tempat yang kokoh. Rahim, dalam arti rahim, tempat yang kokoh. Jadi dari saripati tanah atau atin tadi, sulalatin mintin, kemudian berubah menjadi sperm. Kata bahasa Pamulangnya sperm. Sperm kemudian bersatu dengan yang namanya sel telur menjadi zigot. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. Dari nutfah menjadi 'alaqah, Allah bentuk segumpal darah. 'Alaqah ini memang diterjemahkan sebagai segumpal darah dalam Al-Quran, tapi arti makna sesungguhnya adalah alaqah itu lintah, sesuatu yang menempel dan menyedot tempat dia tinggal. Jadi makna harfiahnya dari alaqah itu lintah. Makanya kalau dilihat di buku-buku biologi itu yang namanya alaqah memang mirip lintah. Mirip lintah, mirip dengan lintah, dan betul dia menyedot kepada dinding rahim, tempat dia di mana bercokol. Kayak banyak dokter-dokter ahli biologi yang masuk Islam gara-gara ayat ini. Kemudian dari alaqah menjadi mudghah. Mudghah itu apa itu mudghah? Daging. Jadi dari seperti lintah itu
Lama-lama dia mengeras menjadi mudghah, daging. Kemudian dari mudghah apa? Alaqah, mudghah, tsumma khalaqna nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhama. Kemudian daging tersebut menjadi tulang, mengeras dari tulang. Idhama faqasawnal idhama lahma. Kemudian dibungkus lagi tulang itu dengan daging lagi. Benar persis kejadian seperti itu. Urut-urutannya itu seperti itu. Itulah mukjizat Al-Qur'an yang mana dulu tidak diketahui. Belum ada dokter gitu. Tapi udah bisa dijelaskan secara detail di sini. Baik, setelah itu di umur janin 4 bulan berkembang ya kan, selnya memecah ya dari 2 jadi 4, dari 4 jadi 8, dari 8 16 jadi 32 terus biner. Di umur 4 bulan kemudian apa? Wa nafakhtu fihi minar ruhi, kata Allah. Aku tiupkan ke dalamnya adalah ruhku. Jadi ruh ini sesuatu yang unik. Kalau di dalam bahasa Al-Qur'annya, kalau ciptaan Allah yang lain, Allah gunakan kata khalaqa, aku ciptakan. Tapi kalau ruh, khusus ruh, Allah katakan wa nafakhtu, kami tiupkan. Jadi kalau ruh itu ditiup, kalau yang lain itu dicipta. Begitu ditiup, ya tapi jangan dibayangkan niupnya kayak kita niup ya. Niupnya Allah kayak apa? Ya nggak tahu. Nggak tahu, makanya disebutkan di dalam surat Al-Isra itu kan qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Nggak tahu kayak mana niupnya, jangan bayangkan kita gitu. Terus hidup di umur 4 bulan tiupkan ruh jadi hidup dia. Dan ilmu tentang ruh ini tentu tidak diturunkan kepada manusia illa qalila, kecuali sedikit aja. Sedikit dikasih pengetahuan tapi tetap sedikit, nggak banyak-banyak. Ini supaya manusia sekedar mengenal ruh itu berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang tercipta dari hal yang lain gitu. Beda dengan jasad ya. Di manusia kan ada jasad itu. Ya, dari nutfah, alaqah, mudghah dan seterusnya, itulah jasad. Tercipta dari saripati tanah. Kemudian dari jasad tersebut ditiupkanlah ruh. Maka menyatu antara jasad dengan ruh jadi satu. Kalau kita minggu lalu belajar ada atom hidrogen ya, dan oksigen. Ada 2 atom hidrogen, 1 atom oksigen, disatukan jadi apa? Jadi air, bukan hidrogen oksi ya. Nah, begitu juga ini jasad, ini ruh, disatukan, jadinya apa? Nafs atau jiwa. Jadi kalau sebelum masuk jasad namanya ruh. Setelah masuk jasad berubahlah dia menjadi namanya nafs, jiwa, jadi hidup di dalamnya. Nyawa atau jiwa. Dengan sifat-sifatnya yang baru. Beda sifatnya. Jadi kayak tadi nih, hidrogen, oksigen disatukan jadilah air. Sifatnya kan beda. Bukan sifat oksigen, bukan sifat hidrogen. Ini sama. Ruh masuk ke dalam tubuh, sifatnya beda, jadi berubah. Kenapa berubah? Karena udah ada jasad di situ. Yang mana kebutuhan jasad adalah
tentu jasad merasa lapar misalnya, pengen makan. Makanya begitu Nabi Adam diciptakan oleh Allah, hidup dia, langsung keroncongan perutnya. Karena memang ya bawaannya gitu, jasad itu butuh yang namanya nutrisi atau makanan. Itu emang udah sifat seperti itu, keroncongan perutnya, yang bawa-bawanya mau makan aja, lapar. Artinya apa? Ruhnya berfungsi dengan baik, nafsnya berfungsi dengan baik, dan nafsu kata raya nafsu, dia punya nafsu jadinya. Kalau manusia nggak punya nafsu, kira-kira gimana? Cuma kayak malaikat, kayak malaikat itu tadi. Malaikat cipta dari cahaya, makanya malaikat nama lainnya dari ruh. Tanazzalul malaikati, malaikat itu warruhu, dan ruh, loh, malaikat dan ruh. Ruh itu dalam arti ini para ahli tafsir mengatakan malaikat Jibril. Cipta ya kurang lebih mirip-mirip dengan ruh gitu loh, cara kerjanya bagaimana. Bersih, suci, membawa sifat-sifat Rabbaniyah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ruh itu punya sifat takwa, punya sifat Rahman, Rahim, punya sifat macam-macam yang baik-baik, yang bersih, yang suci, itulah dibawa oleh ruh. Begitu nyatu dengan jasad, yang mana jasad itu butuh terhadap sifat hal-hal yang sifatnya duniawi ya, karena diciptakan dari tanah tadi. Ya otomatis mau nggak mau ruh ini ya tertarik, terpengaruh oleh jasad untuk memenuhi kebutuhan si jasad ini. Ada kebutuhan makan, ada kebutuhan tidur, ada butuh dengan apalagi pakai gamis gitu kan, yang macam-macam kebutuhannya. Yang semua ini harus dikontrol. Kalau nggak dikontrol gimana? Nah, bablas. Makanya si roh ini begitu masuk ke dalam jasad, sebetulnya dia tersiksa. Dia tersiksa. Kenapa? Yang biasanya dia hidup di alam ruh sana, yang selalu mendengar, merasakan, melihat hal-hal yang positif, yang baik-baik. Dia selalu mendengar tasbih para malaikat. Dia melihat bagaimana malaikat tawaf. Dia selalu mendengar perilaku yang baik-baik. Tiba-tiba masuk ke dalam jasad, dia punya perilaku yang berbeda. Makanya sebetulnya ruh kita itu stres di dalam tubuh. Bagaimana supaya dia nggak stres? Nah, tentu dia butuh nutrisi juga kan gitu. Jasad butuh nutrisi dari makanan tadi ya, dari macam-macam kebutuhan. Nah, ruh juga butuh nutrisi. Nutrisinya apa? Tentu saja nutrisinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dari asalnya dia di alam ruh sana. Kemudian waktu di alam ruh itu ditanya sama Allah kan. Ada pertanyaannya, masih ingat? Alastu birabbikum. Hai ruh, bukankah api ini Tuhanmu? Kata Allah begitu. Qalu, mereka menjawab, bala. Iya benar ya Allah. Syahidna, kami bersaksi engkau adalah Tuhanku. Semua ruh itu ditanya. Dia betah di sono, di alam ruh. Kalau dimasukin dalam jasad, berontak, dia bawanya mau keluar mulu. Makanya jangan, ya bukan hal yang mengherankan kalau suatu saat ruh itu keluar dari jasad. Emang dia pada dasarnya pengennya keluar mulu, nggak betah dengan hal-hal yang sifatnya jasadiyah. Betah dia. Tapi kalau dia diberikan nutrisi, nah ini beda. Dia merasakan kenyamanan ruhnya, dia merasakan kenikmatan berada di dalam jasad. Bahkan kalau gara-gara
ruhnya ini diberikan nutrisi yang cukup, maka manusia levelnya bisa lebih tinggi daripada malaikat. Makanya tadi dalam ayat yang dibacakan, wa qala rabbuka lil malaikati isjudu, malaikat sujudlah kamu pada Adam. Fasajadu illa iblis, semua bersujud kecuali iblis. Kok malaikat disuruh sujud? Iya, karena manusia ini punya kesempurnaan. Kalau malaikat itu bentuknya cuma roh doang, manusia mah dikasih jasad, lebih sempurna dibanding malaikat. Kalau malaikat tidak bisa menentang perintah Allah, hanya bisa nanya. Kalau nanya boleh, ya Allah, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha, gitu. Ngapain kau ciptakan Adam nanti berbuat kerusakan di muka bumi? Kalau manusia bisa menentang, itu hebatnya. Kalau malaikat nggak bisa menentang, manusia bisa menentang. Itu hebatnya manusia. Karena dengan diberikan roh di dalam jasad, maka terbentuk yang namanya an-nafs atau jiwa, yang mana dia punya karakteristik tertentu. Tempatnya roh di dalam jasad manusia itu di mana? Di dalam apa yang disebut dengan kolbu atau hati. Disitulah rohnya bersemayam, bertengger. Itu di dalam hati. Hati itu sendiri fungsinya macam-macam, kan? Hati yang ibaratnya apa? Bumi itu kan berlapis-lapis kan ya. Ada bagian luarnya namanya apa? Kerak bumi kan. Ada lapisan agak dalam lagi namanya mantel. Ada lapisan agak dalam lagi namanya inti bumi kan. Sama itu juga hati manusia ini tempat bersemayamnya ruh. Itu terbagi-bagi dia. Oh gitu. Bagian luar disebut dengan sodr. Sodr itu secara harfiah maknanya adalah dada. Sodr. Di dalam surat An-Nas apa? Nah, alladzi waswisu fi sudurihim. Sodr itu adalah tempatnya syaitan membisik-bisikkan fi sudur, dalam dada manusia, fi sudurin nas, dalam dada atau dada, sodr atau dada. Itu tempat masuknya iblis tadi, syaitan, kan, membisik-bisikkan ke dalam dada manusia. Supaya apa? Membuat manusia itu ragu. Tiba-tiba ada yang lewat itu kan. Bening nih, dilihat enggak ya? Nah, gitu. Lihat enggak ya? Kan gitu. Kalau dilihat dosa. Kalau enggak dilihat ada barang bagus lewat kan gitu. Badir. Itulah alladzi waswisu fi sudur, dalam sudur berbisik-bisik. Dan mempengaruhi. Nah, setelah sodr dia ada qalb. Lapis kedua tuh qalb. Yang selalu berbolak-balik. Nah, makna lain dari hati itu qalb. Makanya kita sering disarankan oleh Rasulullah untuk berdoa. Apa itu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala din. Al-qulub makna jamak dari qalb itu qulub. Wahai yang membolak-balikan, artinya qalb itu adalah yang terbolak-balik. Lirik enggak. Makan atau enggak, kayak gitu. Betul bolak-balik hati ini. Dibisikin dari luar, lewat sodr tadi, bisikin. Ini bolak-balik, lirik nggak ya, gitu.
Lantas eksekutornya siapa yang menentukan? Setelah dia bingung, udah balik, lihat gitu. Ada tuh lapisan ke dalam lagi, namanya apa? Fuad. Namanya fuad. Di dalam surat Al-Isra ayat 36 sebutkan di sini. Wala taqfu. Janganlah kamu wukuf tuh. Menetap. Wukuf di Arafah kan menetap tuh, wukuf. Wala taqfu, dan janganlah kamu menetapkan atau mengikuti ma laisa laka bihi ilm. Apa yang kamu enggak tahu ilmunya. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuad. Sesungguhnya sam'a apa? Pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati. Nah, itu fuad, hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi bukan cuma fisik doang nih, bukan cuma mata, kuping, tangan, kaki dan sebagainya, enggak. Bahkan fuad, hati, dimintai tanggung jawabnya. Karena dia ini yang mutusin. Kalau qalb kan bolak-balik tuh, dia nggak dimintai tanggung jawaban. Dia kan bingung kan, anu. Fuad gimana? Sikat. Itu. Maka si fuad ini bagian dari hati yang di dalam. Itulah yang tanggung jawab sama Allah nanti. Tanya. Kenapa ente kok gitu lakukan ini? Jadi pendengaran, penglihatan dan hati. Kok kenapa sih sam'a dulu pendengaran baru penglihatan? Karena pendengaran ini jangkauannya lebih luas. Kan denger dulu tuh, tiba-tiba ada yang bilang, wih keren tuh sepedanya, gitu misalnya. Kan denger dulu, begitu denger lihat, oh iya, termasuk yang naiknya keren juga gitu. Yang sepeda. Tuh, mau pendengaran dulu, nggak sama wal basar, baru wal fuad mutusin nih. Jadi semua dipertanggungjawabkan, pendengarannya iya, penglihatannya iya, termasuk hatinya juga. Itu namanya fuad. Jadi ada apa tadi? Sadar, ada qalb, ada fuad. Ada lagi yang lebih dalam lagi. Apa itu namanya? Ada yang tahu? Namanya lub. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Apa namanya? Ulul albab. Ada tuh ayatnya di situ. Itulah orang-orang yang ulul albab. Albab itu jamak dari lub. Orang-orang yang punya knowledge, pengetahuan. Maka bagian terdalam dari hati itu disebut dengan lub. Disitulah akal, berpikir. Makanya dalam ayat yang lain surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 46 Allah Subhanahu wa taala jelaskan, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Sendiri katakan, apakah mereka tidak pernah berjalan di muka bumi sehingga qulubun, hati mereka, yaqiluna biha, dapat memahami itu. Ya, kok yang memahami qulub, hati kan, bukan akal itu. Jadi dalam hati itu ada salah satu akal tadi itu. Ulul albab itu orang-orang yang punya pengetahuan. Karena hati itu disebut, nah, kata lainnya adalah akal. Dialah tempat berpikir, tempat mengambil keputusan, tempat bingung, resah, gelisah,
itulah hati. Masuk lewat sodar, diproses di dalam kulub, A, B, A atau B, kanan apa kiri, kanan apa kiri. Separuh buat lu, separuh buat gua, separuh buat lu, separuh buat gua. Ya, baru si Fuad memutuskan berdasarkan pengetahuan yang dia punya dari lub, hati. Sama itu semuanya, jadi bertingkat-tingkat di dalamnya. Gimana? Ada 4 bagian. Tapi ada juga ulama bahkan yang lebih dalam lagi membagi, ada namanya sir. Nah, tapi itu nanti aja. Namanya sir itu lebih dalam lagi, namanya sir. Tapi kita belajar sampai dengan lub aja, lub. Ulul albab. Orang-orang yang punya ilmu lub, punya ilmu nanti. Jadi pada secara umum manusia itu terdiri atas 3 bagian besar tadi, yang namanya jasad, kemudian namanya ruh, dan qalb atau hati atau akal. Ini konstruksinya dasar manusia itu seperti itu. Jasad dibutuhkan karena dia hidup di bumi untuk memakmurkan bumi. Kalau nggak punya jasad gimana? Malaikat bingung kan, nggak bisa manen madu, gimana caranya malaikat? Bingung dia. Manusia bisa, jadi butuh jasad. Tapi jasad sendiri kalau nggak diimbangi dengan sifat-sifat robbaniyah melalui ruh, ya ngaco nanti ini. Makanya malaikat tanya kan, apa tadi ayatnya? Mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Kenapa sih engkau ciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi kan, dan menumpahkan darah? Padahal kami udah cukup, kurang apa kita? Kata malaikat. Kita kan udah bertasbih, udah bertahmid, udah kepadamu. Ngapain kau bikin makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi? Karena malaikat tahu, karena itu tadi ada jasad. Jasad itu ya identik dengan nafsu maunya. Begitu dimasukin ruh, jadi dia hidup beneran. Jadi ada jasad, ada ruh, tempatnya ruh ditaruh di dalam jasad itu disebut dengan qalb, hati yang tadi itu terbagi dalam fungsi-fungsinya tadi itu. Dia bisa berpikir, dia bisa mempertimbangkan, ya kan? Dia juga bisa memutuskan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dia punya. Tapi juga bisa digoda, dihembus-hembuskan, dibisik-bisikkan melalui sodar tadi, sehingga manusia terus berada dalam kebimbangan memilih mana yang baik, mana yang benar. Jika dia punya pengetahuan yang cukup, mau menjalankan perintah Allah, maka dia hatinya akan dengan mudah membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Karena hati itu nggak bisa dibohongin. Si Fuad tadi, Fuad, itu nggak bisa dibohongin. Walaupun mungkin seseorang itu, katakanlah dia nyolong, hati itu merasa nggak enak, ini salah nih. Dia nggak bisa bohong. Mulut bisa bohong, hati nggak bisa bohong. Nah itu Fuad tadi itu, nggak bisa bohong dia. Bagaimanapun juga, tidak ada orang bisa nggak membohongi hatinya sendiri, ya nggak ada. Kan membohongi orang lain mungkin, membohongi hati sendiri nggak ada. Pasti hati itu tahu apa yang saya bilang ini sebenarnya bohong misalnya gitu. Hatinya tahu apa yang saya lakukan ini adalah dosa. Hati itu tahu. Lubnya apa? Lubnya. Fuadnya tadi itu tahu dia. Oh ini dosa. Dosa ini bohong. Bilangnya mau ke pasar. Padahal kagak. Bilangnya mau ke masjid. Padahal keluyuran. Bilangnya punya bini 1. Padahal 1 di sini, 1 di sono, begitu. Ya, jadi hati atau fuad tadi nggak bisa dibohongin. Itulah
tempat yang tetap bersih, tidak terkontaminasi. Tapi jika terus-menerus dia dikotori, terus-menerus dibohongin, terus-menerus melakukan hal, lama-lama dia terbiasa. Lama-lama dia tidak merasakan lagi. Hati itu tidak lagi merasakan ada getaran bahwa ini salah. Ada getaran bahwa ini saya bohong, karena terbiasa. Maka itulah yang disebut dengan hati yang berpenyakit. Ada hati berpenyakit? Penyakit hati. Jadi hati itu ada hati yang berpenyakit, ada hati yang mati. Kalau hati yang berpenyakit masih bisa disembuhkan. Orang sakit ya bawa ke dokter hati namanya, dokter jiwa. Bagaimana cara menyembuhkannya? Ya tentu dengan membersihkan berbagai macam penyakit hati yang bersemayam di dalamnya. Ada namanya tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Nah, itu nanti hati bersih. Gimana cara menghilangkan sifat sombong? Gimana cara menghilangkan sifat riya misalnya? Gimana cara menghilangkan sifat macam-macam yang jelek-jelek? Itu ada namanya tazkiyatun nafs. Nah, yang sulit adalah jika hatinya sudah mati. Tapi sudah mati itu orang yang kafir. Hatinya mati dia. Sulit menerima hidayah, sulit dibilangin, itu sulit banget. Iya, sudah mati akhirnya, dan nggak bisa diapa-apain, susah menerima hidayah. Sudah tertutup. Khatamallahu ala qulubihim. Nah, qulub balik lagi. Khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah mengunci mati hatinya. Wa ala samihim. Nah, kepada jadi hati, kalau dikunci hati dulu nih. Kebalikannya, wa samihim, kemudian pendengaran, wa al absurin, baru penglihatannya. Kunci. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Bayangkan kita jadi orang buta. Dunia ini gelap. Nggak tahu mana yang merah, mana yang kuning, mana yang hijau. Gelap gulita. Udah gelap, tuli lagi. Kebayang nggak gimana? Udah gelap gulita, nggak bisa dengar apa-apa, sepi, senyap, nggak bisa dengar azan, nggak bisa dengar lantunan Al-Quran, nggak bisa dengar lagu, nggak bisa dengar sepi. Udah gelap, sepi. Kira-kira seperti itu. Itu hati yang mati. Kan sulit berkomunikasi. Gimana? Mata sih ada melek. Ya tapi gelap aja, nggak tahu dia mana yang benar, mana yang baik, mana yang halal, mana yang haram. Dia udah nggak bisa membedakan. Yang penting cewek sikat kan gitu. Itu nggak bisa membedakan tuh halal apa haram. Yang penting makanan, embat. Yang penting minuman, tenggak. Semua ditabrak semua. Dan dia nggak merasa salah. Karena memang sudah terbiasa sehari-hari kehidupannya seperti itu. Seperti kehidupan dulu di zaman jahiliyah itu. Begitu. Anak lahir cewek dikubur. Dan dia nggak merasa bersalah. Biasa aja. Mabok. Kalau zaman sekarang mabok ditenggak minumannya. Zaman dulu jahiliyah tuh diguyur pakai mandi. Udah saking jahiliyahnya itu, ya kan. Zaman sekarang kan mabok kan cuma nenggak doang, mabok teler itu. Zaman dulu enggak, dibikin pakai mandi, diguyur.
Dia mabok orang zaman sekarang udah kalah sama zaman dulu jahiliyah. Saking jahiliyahnya gitu. Dan tapi mereka tidak merasa ini bersalah karena dari dulu turun temurun masyarakatnya ya memang seperti itu. Berarti kalau orang melakukan zaman sekarang telat ya? Telat. Baik, jamaah sekalian, maka satu-satunya yang selamat, kita ngomong yang selamat adalah dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ayat 89. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat itu adalah orang atau ruh yang nanti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Jadi balik lagi semua tergantung hati. Jadi gampang Allah tuh melihat nih orang ahli surga apa bukan, lihat aja hatinya. Kalau hatinya bersih, ya pasti semuanya baik. Bahkan dalam hadis Rasulullah jelaskan ya, apa itu? Ala inna fil jasadi apa? Lupa. Sesungguhnya di dalam jasad ini ada namanya mudghah. Nah, sekerat daging. Apabila sekerat daging itu baik, maka baiklah semua perbuatannya. Apabila sekerat daging ini buruk, buruklah semua perbuatannya. Ala wahya qol. Kata Rasulullah. Tahulah sekerat daging itu adalah hati, hati. Kolom. Kalbi, bukan kalbi. Oh, bukan kalbi. Kalau pakai kaf sama pakai kof, itu mananya beda ya. Kalau pakai kaf, kalbi, mananya adalah guk-guk. Kalau pakai kolom, hati, mananya membolak-balik. Tadi udah dijelasin Pak Yul. Itu tetangga ini. Ya. Jadi nanti nih saya ulangi Pak Yul ya. Ada empat apa namanya? Ada 4 level. Paling luar namanya sodar. Laka sodar. Atau fi sudurihim, dalam dada manusia. Alladzi wasfisu apa fi sudurin nas, yang berbisik-bisik dalam sodar, dada manusia, itu namanya dada. Itu level pertama. Level dalam lagi namanya qalb, hati. Yang hatinya kenapa disebut dengan qalb? Karena dia berbolak-balik. Makan enggak ya? Nah, gitu. Ya, makanya disarankan untuk berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'alad din. Wahai yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, ya kan, tetapkanlah hati kami ke dalam agamamu, dalam din. Itu bolak-balik hati itu. Nah, ada namanya dalam lagi namanya fuad. Fuad inilah yang menetapkan dari yang bolak-balik ini kanan apa kiri ya, udahlah kanan aja. Nah ini lihat si fuad itu yang menetapkan, dialah tempat di mana manusia yang tidak bisa dibohongi itu di situ, fuad namanya. Lalu yang terakhir ada namanya lub, ulul albab, atau orang-orang yang punya pengetahuan atau akal, itu saling dipengaruhi. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, yang selamat itu adalah biqalbin salim, hanya hati yang selamat, hati yang bersih, bening. Atau dalam kata lain apa? Nafsul mutmainnah. Hatinya bersih sehingga menyebabkan apa? Jiwanya tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, tenang jiwanya. Kenapa? Cukup nutrisi.
Coba Pak Yul pagi belum sarapan, siang nggak ketemu makanan juga, kan gelisah tuh. Aduh, lapar nih gue. Gelisah dia. Leles. Nggak ketemu makanan, nggak ketemu ini. Waduh. Ya kan, lapar, kruyuk perut, udah pasti gelisah. Nggak bisa tidur, nggak bisa ini. Hati pun begitu. Kalau nggak diberikan nutrisi, jiwa itu gelisah dia. Waduh, gimana nih? Makanya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kalau dia cukup nutrisi, dia tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sini, mari. Kemana? Ila radiyatan mardiyah, ke tempat yang Allah ridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam surgaku. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dari hambaku. Wadkhuli jannati, sehingga masuklah ke dalam surgaku. Jadi, hatinya tenang, diridhai oleh Allah, diakui sebagai hamba Allah, dan silahkan masuk ke dalam surga. Jiwa yang tenang. Gimana jiwa yang tenang? Nah, fuadnya ini yang mesti dikontrol terus. Dengan cara apa? Lub tadi, ilmu. Kita banyak belajar. Nah, kita setiap pagi ini belajar di sini. Punya pengetahuan, punya tambahan. Supaya kita tahu, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sehingga si fuad itu baru saja memutuskan, dia selalu memutuskannya dengan benar. Berdasarkan pengetahuan yang dipunyai. Oh, ini nggak boleh, ini haram, jangan. Oh, nanti dampaknya begini. Nah, sifat itulah yang memutuskan. Terus dilatih. Caranya tadi itu, ilmunya ditambah, kemudian diamalkan ilmu tersebut, supaya setiap kali membuat keputusan, insya Allah keputusannya benar. Walaupun demikian, namanya manusia, bisa saja dia berbuat kesalahan. Kalau udah berbuat kesalahan, apa yang dilakukan? Bertaubat. Salah, taubat lagi. Salah, taubat lagi, nggak apa-apa. Allah senang melihat orang yang bertaubat. Salah lagi, taubat lagi. Ya Allah, salah lagi, taubat lagi, nggak masalah. Hah? Enggak lah, Allah sering mana. Sama kalau kita sebagai bapak, anaknya badung, bosan nggak ngasih duit sama anak? Enggak lah, kalau anaknya badung kasih duit lagi, kalau badung kasih duit lagi. Gitu kira-kira. Pak, nggak duit tuh buat apa? Biar SPP. Dalam hati bapaknya, perasaan bulan lalu udah bayar SPP, tapi ya udahlah, namanya sama anak. Anaknya kemana-mana, tahu-tahu ngejoprak di kantor polisi, dipanggil, gitu. Keluarin sama bapaknya, ditebus. Udah keluarin, entar berapa bulan, begitu lagi. Bosan gak bapaknya ngaku jadi anak? Kagak. Tetap aja itu anak gue, kan gitu. Seburuk-buruknya anak, tetap aja diurus, tetap aja dibantu lagi, diomelin lagi. Begitu lagi. Itulah Allah seperti itu. Bahkan lebih sayang dibanding orang tua kita kepada kita. Jadi jangan dianggap Allah tuh kayak orang lain. Bahkan lebih sayang dibanding ibu kita sendiri, dibanding bapak kita sendiri. Kalau ibu kita sama bapak kita aja segitunya ke anak, betapapun anaknya badung, bandel, tetap diaku, tetap diurus, tetap dikasih nafkah, dikasih duit, tetap dinasihati, diomelin. Itu karena sayang. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Sayang sama makhluknya. Ini ciptaan saya ini, gitu. Kebanggaan. Manusia itu kebanggaan Allah ciptaannya. Yang paling sempurna yang ini. Udah capek-capek gua bikin lu kali. Malaikat juga udah gua suruh sujud sama lu. Lu begitu. Ya udah dah, gitu. Dimanja banget manusia ini, enak. Boleh dosa, boleh kata Allah, silakan dosa, tapi jangan lupa tobat ya sebelum mati tuh, gitu. Karena nggak mungkin manusia nggak berbuat dosa, nggak ada. Nabi aja kalau nggak dikontrol, dosa juga. Karena dikontrol sama Allah. Ya, dosa, tobat lagi.
Tapi jangan sampai terlena, tenang aja Allah Maha Pengabar, lagi dosa mati. Nah, itu yang bahaya. Ya kan? Karena nggak ada manusia yang tahu kapan ruhnya diambil lagi sama Allah kan gitu. Cemplungin lu ke dalam jasad. Hidup di dunia nih, ini. Nanti begitu diangkat ruhnya itu nempel semua. Amalannya ke bawah, cabut. Nah, nanti ditanyain tuh itu. Kira-kira seperti itu. Kalau jasad kan enggak, mati dikubur jadi tanah, udah selesai. Ruh ini nanti nafs nanti kalau diambil itu tenang nggak jiwanya, bergejolak nggak? Kalau enggak, nah itulah yang selamat. Gitu. Ya mungkin itu aja dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering dengar orang lahir dalam cacat. Kenapa Allah menciptakan demikian? Apakah ada waktu kita di awal roh itu dimasukkan dalam janin itu? Apakah enggak? Wah, itu takdirnya kayak gitu nantinya. Apakah enggak? Kenapa Allah tidak menciptakan manusia itu sempurna mungkin gitu? Apakah ada hikmahnya di belakang itu? Baik, jadi manner atau akhlak kita kepada Allah yang pertama adalah kita harus berbaik sangka pada Allah, berbaik sangka yang pertama. Jadi apa yang Bapak perkirakan itu harusnya nggak mungkin. Jadi pertanyaan jangan kenapa ya Allah, jadi nggak mungkin Allah menciptakan seperti itu, gitu loh. Jadi akhlaknya yang pertama adalah nggak mungkin Allah bikin seperti itu. Kok bisa ada yang seperti itu? Nah itu beda lagi babnya. Kok bisa ada yang tidak sempurna, ada yang melenceng? Balik lagi, ini pasti akibat kesalahan manusia itu sendiri, bukan kesalahan Allah. Jadi jangan pernah kita menyalahkan Allah dengan segala sesuatu. Kenapa? Mungkin saja ibunya kurang nutrisi. Ya balik lagi itu. Mungkin juga ibunya yang tadinya kata dokter diperiksa musim makan sayur, makanan seimbang, banyak makan yang bergizi, ibunya mabok mulu misalnya, atau narkoba, atau apa gitu kan. Ya itulah jadinya kayak gitu akibatnya. Asam sulfur. Jadi bukan karena Allah ciptakan, enggak, Allah pasti menciptakan itu sempurna. Adapun kalau terjadi sesuatu yang tidak sempurna, itu akibat kelalaian manusia itu sendiri. Gitu loh. Pasti itu. Makanya Allah tidak pernah bisa dituntut di akhirat nanti, nggak bisa. Kalau aku jadi lahir dari orang kafir, gimana? Kan bisa aja manusia nuntut kan, aku lahir dari orang Nasrani misalnya, lahir sebagai orang Yahudi. Kok Allah begitu sih? Kenapa nggak semua orang lahir jadi Islam, jadi beriman? Allah dituntut enggak. Yang tadi saya jelaskan, alastu bi rabbikum. Allah tanya semua ruh di alam ruh, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Ya betul. Aku di sana. Kenapa dia jadi Yahudi, jadi Majusri, jadi Nasrani? Ya karena orang tuanya. Tapi tetap Allah memberikan tuntunan. Diturunkanlah Nabi, diturunkanlah Al-Quran. Kan sudah ada tuh Nabi, ada Al-Quran, ada penceramah, ada dai, ada ustadz, ada kiai yang mendakwahkan. Kenapa kamu nggak mau masuk Islam juga? Kan salahmu sendiri tuh, gitu. Enggak. Jadi ruh itu sebetulnya Islam ya? Islam ruh tuh bersih, suci. Karena dari sisi Allah langsung membuat sifat-sifat Rabbaniyah, membuat sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya manusia itu punya rasa kasih sayang sama anak, sayang sama istri, ya kan? Mau membantu orang lain. Itu sifat-sifat dasar manusia kan itu baik pada dasarnya. Kalau hati itu secara harfiah itu kan, kalau hati di manusia itu namanya hektar kan? Itu fisik. Fisik. Ya, fisik. Jadi, Makanya karena qalb itu diterjemahkannya sulit dalam bahasa Indonesia. Terjemahannya apa? Gitu. Kalau cuma dibilang qalb, orang Indonesia bingung. Udahlah terjemahin aja hati. Ya, kenapa? Karena
Hati kan tempat untuk manusia berpikir ya, ngomong di dalam hati, berpikir, mikir dalam hati, sehingga terjemahkan sebagai hati. Tapi bukan berarti hepan hati. Bukan. Makanya di dalam Al-Quran tadi terjemahan semua itu adalah hati. Fuad diterjemahkan hati juga. Kolom diterjemahkan juga sebagai hati. Apa? Solder terjemahkan sebagai dada, kadang juga sebagai hati di dalam dada gitu. Naluri. Bukan naluri. Beda. Kajiannya kajian tasawuf. Ya, kajian tasawuf. Kenapa nggak jantung aja? Hah? Jantung bahasa apa? Bahasa Indonesia, kita ngomong dari bahasa Arab. Ya, makanya kadang-kadang terminologi Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tuh jadi misleading. Jadi beda. Kayak tadi kan alaqah tuh apa bahasa Indonesianya bingung. Segumpal darah gitu. Masa lintah? Karena secara harfiah alaqah itu lintah. Ya kan? Diqra bismillahirrahmanirrahim khalaqal insana min alaq tuh apa? Bingung terjemahannya dulu tuh para ulama. Apa terjemahannya? Ulama tahu alaq itu harfiah lintah, masa bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari lintah. Bingung kan? Nah, itu dari segumpal darah. Oh ya masuk akal, segumpal darah tuh. Karena jadi banyak terminologi dalam bahasa Arab yang memang sulit diterjemahkan ke dalam Indonesia. Padahalnya sulit dicarinya. Nah, perbedaan banyak sehingga yang dicari adalah yang mirip dengan itu. Makanya butuh penjelasan atau tafsir dari setiap katanya ini. Supaya orang tuh bisa paham, oh ternyata maksudnya ini. Hah? Teman setia. Ya. Pertanyaannya di Arab mau ada lintah. Iya ada, masih mereka kenal lah, sama kenal. Kalau udah ada kosakata aja udah masih ada itu, ada kenal dia. Ada. Ya. Dia bisa lintah gitu. Jadi kalau ada roh itu masuk ke manusia itu kan dalam keadaan bersih gitu kan. Bersih. Dan waktu dia keluar Kotor. Iya kalau lagi deh kalau kotor. Itulah yang menjauh-jauhkan. hatinya itu. Iya. Gelas nih berisi air bening. Masukin kopi, belum. Jadi gelap. Dituangin lagi ke gelas yang lain, tetap aja kopi. Tapi enak. Itu makanya kopi itu enak. Tapi yang enak-enak itu yang bikin kalau nggak terkontrol itu tadi. Rusak. Dia kalau masukin kopi, kalau sianida gimana? Ya. Ini ruh masuk ke dalam jasad bersih putih. Begitu cabut, plek, kotor dikeplek-keplek. Iya, malaikat lemparin aja. Apa ini? Bau busuk tuh. Ada tuh nanti kisahnya bagian mana ruh itu keluar dari jasad. Semua sampai langit ke-7. Bersih. Ruhnya belum nempel dosa apapun, belum nempel. Dan jadi sebenarnya yang disebut lingkungan tadi ya, bahwa yang membuat manusia itu apakah dia nanti jadi Majusi, Nasrani, ya kan ya. Jadi pengaruh orang tua itu bukan saja pada saat lahir itu ya, bukan ya, tapi pada saat di dalam kandungan itu sendiri sudah pengaruh. Sudah pengaruh, betul. Sudah pengaruh. Ya, ibu bapak itu seperti apa tadi Ya. mempengaruhi janin itu ya? Termasuk juga makanannya. Kan janin itu begitu dikasih ruh bisa dengar dia. Termasuk turunannya gennya. Iya, 4 bulan tuh bayi udah bisa mulai mendengar, udah punya ruh, udah hidup, bisa mendengar. Nah itu bisa dengar dan itu mempengaruhi terhadap janin. Makanya ada terapi-terapi kan, karena dibacakan Al-Quran, dengaran. Bisa mulai dengar, kadang nendang-nendang, gerak-gerak, kayak itu karena bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya dari luar. Jadi waktu bayi di dalam janinnya masih 4 bulan tuh udah bisa mendengar.
Iya, udah mulai bisa ya, mulailah dikit-dikit. Mungkin tuh makin besar makin tajam dia pendengarannya terbentuk. Tuh. Tapi itu bisa nempel di benaknya si bayi itu. Di hati. Ya kalau di kampungan itu kan ada cerita ibu-ibu yang Iya. rajin baca Quran gitu ya. Surat Ar-Rahman dibaca terus. Jadi yang hamil begitu melahirkan umur 2 sampai 3 tahun itu dia sering bergumam gitu, berhenti dengerin surat Ar-Rahman itu. Ya, ya. Jadi itu sebabnya ya manusia itu kok ada yang lahir ada yang jenius misalnya dengan bakat yang beda-beda ya, kayak misalnya ada orang yang bakatnya seni, ada orang yang bakatnya ini macam-macam, itu karena waktu lahir di dalam janinnya itu dibentuk seperti itu, sehingga alam bawah sadarnya waktu dia dewasa tuh ada yang orang kok belajar matematika cepet banget sih gitu kan, ada yang lemot banget, kakak paham belajar X kuadrat plus 5X lah itu rumus ABC nggak apal-apal gitu, susah ada. Tapi ada juga orang yang matematika jago yang dikasih seni suruh gambar gitu kan, kayak saya nih suruh gambar nggak punya bisa, saya suruh gambar pasti kayak berbagi sawah. Kayak saya kalau tes masuk kerja itu ada tuh tes apa? Psikotes. Suruh gambar orang pasti saya paling jelek itu. Orang mah keren-keren gambarnya kan. Saya mah udah gambar orang kayak orang-orangan itu kayak boneka, itu paling jelek. Karena emang nggak berbakat, nggak bisa gambar. Waalaikumsalam. Gitu kira-kira. Ya. Ada lagi? Nah itu tadi. Alhamaha. Jadi begitu dimasukkan ruh ke dalam jasad, ya kan? Sehingga dia punya kan, karena ruh yang bersih, sementara jasad ini butuh sesuatu yang sifatnya nafsu. Jadi dari dua kutub ini tarik menarik. Entitas. Alamah fujuroha. Fujur itu tadi ke dalam jasad. Dia cenderung ngikutin apa punya jasad. Jasad lapar makan gitu. Berarti diikukan tadi. Iya. Tuh. Alhamaha fujuroha wa taqwaha. Takwa itu datangnya dari ruh tadi yang bersih. Iya. Ya, biar bisa nyengklek ada pluginnya Pak ya. Nah, Jadi diilhamkan. Jadi dirinya saja. Habis itu terserah Anda Iya. gitu kan. Asalnya kan dari ditiupkan oleh Allah ruh yang bersih, suci, murni. Jalan 4 bulan kan. Iya 4 bulan. Bertemu dengan jasad yang bawaannya maunya nafsu kan, makan lah, tidur, apa segala macam, maunya nafsu. Terbentuklah dua kutub nih, fujur dan takwa yang terus saling tarik menarik nih. Sehingga apa? Kalau tadi bolak-balik tarik menarik itu antara fujur dan takwa. Sampai pada satu keputusan tadi fuadlah yang memutuskan. Oke, mungkin itu aja. Kita lanjutkan nanti sambil sarapan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Kita tutup dengan doa keparatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.